Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai untuk pertemuan ke-7. Jadi materi pertemuan ke-7 adalah pendekatan etnografi. Beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa di dalam pendekatan metodologi penelitian kualitatif, setidaknya di psikologi, kita bicara soal beberapa pendekatan yang sering kali digunakan. Kita sudah bicarakan soal studi kasus, kemudian juga sudah kita bicarakan soal pendekatan fenomenologi. Maka kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang bagaimana pendekatan etnografi digunakan di dalam penelitian psikologi. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, pendekatan etnografi ini sebenarnya muncul dari diskursus antropologi, terutama di antropologi sosial. Jadi antropologi yang kemudian termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang harus menggunakan pendekatan kualitatif di penelitiannya. Jadi teman-teman antropologi cenderung lebih kepada pendekatan-pendekatan yang sifatnya kualitatif, bukan dalam pendekatan yang kuantitatif, gitu ya. Oke, bagaimana kajian dari antropologi sosial? Kalau dilihat dari perkembangannya, misalnya secara tradisional berasal dari hasil-hasil kajian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berskala kecil, kemudian relatif terisolasi, sederhana, secara sosial, politik, dan ekonomi, begitu ya. Ini yang sering dilakukan teman-teman di antropologi sosial, terutama misalnya yang meneliti suku-suku yang terpencil dan sebagainya. Sedangkan penelitinya adalah para antropolog dari masyarakat modern yang beradab, yang berasal dari Eropa, Amerika, dan seterusnya. Maka ketika bicara soal antropologi, mereka akan bicara tentang the other culture atau kebudayaan yang lain, sehingga melihat masyarakat adat, melihat masyarakat terpencil itu sebagai sesuatu yang liar, sesuatu yang berbeda dengan dirinya, sesuatu yang kadang-kadang dianggap primitif, begitu. Maka saat ini kemudian masyarakat yang dulu dianggap primitif itu bahkan hampir hari ini tidak ada karena hidup lebih maju, tapi kemudian peninggalan teori, konsep, dan metode pendekatan yang digunakan di antropologi, hasil dari kajian terhadap kelompok-kelompok ini kemudian tetap mendominasi paradigma antropologi, sehingga cara bekerjanya itu ya selalu kemudian melihat masyarakat yang lian itu sebagai sesuatu yang atau sekelompok orang yang tertinggal dan seterusnya. Meskipun kemudian masyarakat itu sejatinya katakanlah sudah tidak ada yang disebut sebagai yang benar-benar dalam tanda petik primitif, tetapi hasil kajian-kajian terutama di antropologi sosial dan sebagainya ini kemudian masih terus masih terus digunakan. Maka ada kemudian model pendekatan yang disebut sebagai etnografi dan etnologi. Ini dua-duanya adalah bagian dari antropologi. Secara teoritis dan metodologis, misalnya antropologi terbagi menjadi dua bagian, gitu ya. Bagian yang pertama itu adalah etnografi, sedangkan bagian yang kedua adalah etnologi. Di bagian yang etnografi itu melalui semua hasil karya etnografi lapangan. Jadi seorang ahli antropolog sosial disebut sebagai etnografer. Sedangkan pada etnologi, gitu ya, merupakan kata yang komparatif yang dia kemudian selalu berusaha untuk membangun teori-teori, dan dengan demikian dia kemudian kita kenal sebagai etnolog. Jadi ada etnografer, ahli dari etnografi, kemudian kita kenal yang disebut sebagai etnolog, dia ahli dari etnologi. Nah, kita lihat yang etnografi terlebih dahulu. Jadi etnografi itu adalah metode penelitian terutama yang dilakukan di lapangan yang dilaksanakan secara mendalam melalui keterlibatan langsung. Jadi salah satu kuncinya adalah keterlibatan langsung peneliti
di dalam masyarakat yang diteliti dengan mengambil satu kelompok sosial tertentu sebagai kasus. Jadi itu kenapa kemudian di dalam etnografi para peneliti ini biasanya live in, dia tinggal bersama masyarakat, terlibat secara umum di dalam masyarakat terkait dengan kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Secara tradisional sebenarnya kelompok sosial itu adalah sebuah suku bangsa. Maka kenapa kemudian dulu etnografer itu menelitinya yang masyarakat pelosok begitu, yang kemudian dideskripsikan mengenai masyarakat dan budaya atau suku bangsa tertentu. Maka etnografi teman-teman adalah kerja lapangan sekaligus hasil dalam artian buku atau laporannya kemudian disusun secara bersamaan. Maka di dalam penelitian etnografi mengambil data kemudian menuliskan itu menjadi satu kesatuan. Ini sebenarnya bagian utuh dari kerja-kerja penelitian kualitatif, bahwa mengambil dari proses pengambilan data sampai penulisan itu sifatnya sirkuler terus gitu. Oke. Nah, etnografi itu dianggap sebagai fondasi dari antropologi sosial, sehingga ciri khas dari metode penelitian etnografi ini adalah kajian kasus dengan cara hidup bersama masyarakat yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Maka teman-teman antropologi biasanya akan meneliti suatu masyarakat itu bisa bulanan bahkan bisa tahunan. Anda lihat nanti beberapa contoh bagaimana etnolog dari Amerika, dari Belanda datang ke Indonesia sampai kemudian menetap dan beranak pinak di Indonesia, itu dalam rangka salah satunya adalah melakukan penelitian dengan pendekatan etnografi. Maka di dalam pendekatan etnografi yang kemudian dilakukan adalah menggunakan pendekatan yang holistik terintegratif. Kemudian tick description dan analisis kualitatif dilakukan untuk mencapai native point of view. Jadi untuk mencapai pandangan dari penduduk asli setempat atau orang yang tinggal atau berasal atau dalam istilah tertentu sebenarnya genuinnya masyarakat itu, penduduk asli di dalam masyarakat itu. Oke, teknik pokok yang sering digunakan dalam pengumpulan data tentu saja hampir sama dengan pendekatan-pendekatan kualitatif yang lain, itu adalah observasi, kemudian partisipasi dan wawancara secara mendalam. Nah, observasi yang sering digunakan tentu saja adalah observasi partisipasi, bukan non-partisipasi. Dan teknik yang juga seringkali dipakai adalah live-in, jadi tinggal bersama masyarakat tertentu, hidup bareng dengan masyarakat tertentu. Nah, metode etnografi biasanya tidak menggunakan analisis statistik, kita tidak menggunakan model-model kuantitatif yang bersifat angka atau superficial dan segmented, tetapi kita dengan model etnografi ini kemudian menjelajah jauh lebih dalam ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Maka bagaimanapun kemudian etnografi itu adalah pekerjaan di tingkat awal dan seorang antropolog sosial yang profesional gitu ya, sehingga etnografi adalah pekerjaan inisiasi bagi seorang yang ingin menjadi ahli antropologi yang profesional. Ini adalah tingkat awal sebenarnya di dalam konteks penelitian para etnografer. Maka seseorang tidak mungkin diakui sebagai seorang ahli antropologi profesional jika sebelumnya dia tidak pernah melakukan sebuah pendekatan etnografi. Maka yang dilakukan dalam konteks psikologi tentu ini menjadi bagian dari bagaimana cara kita mengadopsi kerja-kerja dari para etnografer. Yang lain adalah jika seorang etnografer tetap tinggal dan menggeluti kegiatannya tanpa ada usaha untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, maka dia tidak akan menjadi ahli etnolog. Dia adalah ahli antropologi atau ahli antropologi yang sesungguhnya. Maka tadi di bagian awal kita sempat membicarakan bahwa sebenarnya etnografi ini adalah tahap awal untuk kemudian menjadi etnolog.
menguasai betul soal peta masyarakatnya seperti apa, struktur masyarakatnya, kemudian pengalaman-pengalaman masyarakat dan makna yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti kita coba lanjutkan pada slide berikutnya.